Salam olahraga sobat kiper semua, kembali bersama saya Tommy Mesias di channel review barang kiper ya. Sesuai dengan janji, hari ini kita akan membahas tentang Goli Galakon ya. Benar nggak namanya? Ya benar, Goli Galakon ya. Jadi sebelum kita bahas lebih lanjut ya, saya mau mempromosikan sedikit ya, bukan karena dibayar ya, bukan karena apa. Namun sebenarnya kalau ngomong jujur ya, ada sogokan. Jadi saya dapat kaos ini dari Goli ya, bersama dengan glove ini ya. Glove-nya saya bayar dengan harga penuh ya. Jadi tenang saja, reviewnya bakal tetap fair ya. Cuma saya juga mau mempromosikan. Kenapa? Karena ini adalah brand lokal ya. Kalau saya nggak salah dari Bandung ya, atau minimal dari Jawa Barat ya. Tempat penuh kenangan buat saya karena saya kuliah dulu dari sana. Nah, si Goli ini itu dia kalau saya tidak salah slogannya itu adalah for casual goalkeepers ya, untuk goalkeeper casual ya. Nah, di sini saya salut dengan Goli itu karena mereka memberikan pakaian-pakaian atau aparel ya untuk perlengkap untuk kiper ya, spesifik sekali untuk kiper, dan kualitasnya itu sangat bagus sekali untuk harganya ya. Bahkan kalau misalnya saya bandingkan dengan beberapa brand lain yang brand umum ya, seperti Specs Calci, Specs Calci Ortus 8 ya, itu kualitas produk kiper terutama di pakaian ya, dari Goli itu sangat bagus sekali, apalagi untuk harganya. Lagi-lagi untuk harganya itu sangat bagus sekali ya. Jadi di sini saya bahkan menggunakan kaos dari si Goli ya, rasanya nyaman sekali, dan dia sudah mendesainnya supaya bajunya ini lebih gombrong, sedikit lebih panjang ke bawah, sesuai dengan sebenarnya apa yang menyenangkan untuk kiper. Karena kalau dari pengalaman ya, kalau kamu pakai bajunya itu benar-benar tight fit ya, kamu ngelakuin diving, terus habis itu tentu saja kamu bisa bergesekan di bagian bahu ya, dan ketika bergesekan malahan bajunya crack, koyak seperti demikian ya. Jadi baju yang gombrong itu sebenarnya lebih preferable untuk kiper, yaitu dari aspek baju. Dari aspek celana-celana kiper ya, saya di situ dia ada legging dan juga ada celana kiper. Celana kipernya itu materialnya itu elastis dan ngepres ya. Jadi kalau istilah kerennya itu ada compression ya. Nah, di situ menurut saya sangat mendukung performance ya, meskipun saya yakin ada beberapa sobat kiper mungkin tidak suka rasanya ngepres ya, dan karena paddingnya juga cukup tebal, itu juga cukup berat ya. Namun untuk kiper bapak-bapak seperti saya yang pengen Seninnya masuk kerja itu tidak dengan luka ya, supaya tetap nyaman di kantor, Goli ini itu menurut saya memberikan proteksi yang paling bagus sejauh ini ya, celana kipernya ya. Jadi bisa sobat kiper langsung cek, meskipun konon ketika di masa PPKM ini mereka lagi kesulitan stok. Kenapa? Karena pabrik konveksinya pun sedang tidak beroperasi. Jadi ya, mari kita berharap semoga PPKM dan pandemi ini bisa cepat berlalu ya. Langsung aja kita mulai. Goli Galakon. Nah, jadi tasnya itu simple sekali ya, tergolong agak lebar. Sebenarnya kalau dari segi panjang standar aja ya. Namun dia lebarnya ini tergolong sedikit lebih lebar, dan nanti akan saya jelaskan kenapa sampai demikian ya. Di belakangnya itu polos, tidak ada keterangan apapun ya. Langsung aja kita bukakan, cek. Dar, ini dia Goli Galakon. Nah, si Goli Galakon ini saya bakal mulai dari keunikannya aja dulu ya. Keunikan dari Goli Galakon ini itu adalah latex di bagian belakang ya. Kita bisa lihat ini full body latex ya. Latex di bagian belakang itu menggunakan latex New Basic. Jadi kamu, ketika saya beli ini dan ketika saya mencoba, saya sempat iseng, saya ngecoba. Jadi harusnya dipakai seperti ini, benar ya, tangan di belakang, palmnya seperti ini ya. Saya sempat iseng menggunakan tangan kiri saya masukkan seperti ini, supaya mau ngecoba, bisa nggak sih saya buat ini seakan-akan jadi glove 2 sisi, dimana saya mau main pakai kontak latex nih untuk tanding. Nah, terus habis itu saya latihan pakai New Basic-nya aja nih di bagian belakang nih. Jadi kayak seakan-akan latex mid grade, dan ternyata tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena ininya sudah dijahit seperti ini. Jadi ketika saya mencoba, kamu bayangin dia dipaksa jadi seperti ini ya, dan ditekuknya itu setengah mati dengan otot jempol ya. Jadi sayang sekali tidak bisa, namun ya malahan kalau bisa malahan aneh ya. Nah, tapi dia di belakang ini menggunakan latex New Basic ya. Latex New Basic itu bener latex yang sama dengan yang digunakan di glove mid grade. Jadi kalau kemarin itu Aires Sadewa, dia menggunakan Dumbex ya. Jadi material backhand digunakan jadi palm ya, untuk latex untuk nangkap bola. Si Goli ini menggunakan New Basic sebagai backhand ya. Jadi latex glove mid grade digunakan jadi backhandnya dia, dan ada fungsinya yang akan saya jabarkan nanti ya. Meskipun ini yang membuat latex, yang membuat kita bisa lihat di sini ya, gasetnya ini gendut sekali. Makanya tas glove-nya mesti menjadi lebih lebar ya. Jadi itu penyebabnya. Oke. Nah, langsung aja kita mulai. Dia menggunakan
single strap ya. Tapi di sini velcro-nya udah menggunakan velcro lembut ya. Dia ada velcro lembut di bagian sini dan juga velcro lembut yang agak lebar ya di bagian belakang sini ya. Dia menggunakan material apa sih namanya ini spandex di bagian wrist insert. Jadi tidak menggunakan neoprene sama sekali ya. Dari segi bodinya itu persis bagaimana dengan glove knit grade pada umumnya ya. Di sini kita bisa lihat ada material dry fit dan saya percaya ada meshing di bagian dalamnya ya, karena ketika saya gunakan rasanya tidak begitu pengap ya. Nah, lalu yang sobat kiper perlu perhatikan, karena dia menggunakan latex di bagian depan dan latex di bagian belakang dan dia menggunakan negatif cut, rasanya ini sangat ngepres sekali. Ingat, bukan cuma ngepres, tapi sangat ngepres sekali ya. Saya kasih contoh, ini saya beli di size 10 ya. Jadi saya mau coba masuk, saya biasa size 10 ya. Di sini saya udah ukur panjang jarinya itu standar. Lebarnya ini di palm juga sebenarnya standar. Namun karena dia dijahit ngepres di bagian atas dan ngepres di bagian depan dan belakang ya, dua-duanya latex, itu rasanya sangat ketat sekali ya. Dan nih saya kasih contoh nih, untuk masuk di bagian dalam ya, ketika jarinya ini udah sampai di pangkal sini, itu perlu usaha ya. Jadi ini mengingatkan saya kepada Fat Phenomedius dan sebenarnya saya agak dilematis karena begitu kamu ngelewatin tahapan ini, jari kamu sudah mulai masuk, nah seperti ini, ketatnya itu sebenarnya udah size-nya udah balik ke size biasa ya. Jadi saya sebenarnya sangat conflicted, sangat bingung apakah glove ini itu sebaiknya kamu beli upsize atau tidak. Karena kalau Fat Medius, saya bakal merekomendasikan untuk beberapa jenis tangan mending kamu upsize ya. Namun kalau di Goligolakone ini saya agak bingung karena begitu kamu lewat masa penderitaan masuk di bagian palm ini ya, jarinya mencoba masuk ke bagian dari habis lari bagian palm ke jari, itu sebenarnya feel-nya normal-normal aja gitu ya. Nah, dan di sini kita bisa lihat dia ada pull up tab, tapi pull up tab-nya di bagian sisi, jadi ya tidak gitu berguna terlalu banyak ya. Karena kamu ketika masukin di sini, tarik sini, pasti nanti yang bagian sini nggak ketarik dan kamu mesti pakai tangan sebelah di sini lagi ya. Nah, lalu di sini kamu bisa lihat ya, saya tinggal kencangin single strap-nya dan di sini single strap-nya ini seluruhnya ini dibantali oleh latex. Jadi bagian strap ini juga berfungsi sebagai extend latex ya. Di sini dia ada tulisan di abrasion zone dia ada tulisan MMXVI ya. Ini 2016 ya. Saya menduga ini adalah tahun berdirinya si Goli ya. Dia menggunakan kontak latex. Nah, ini masih ada plastiknya ya. Saya baru ini. Nah, abrasion zone-nya itu ditempatkan di tempat yang strategis ya. Mungkin sebenarnya bisa lebih bagus sedikit, lebih ke kanan dikit, tapi saya rasa sih tidak berpengaruh terlalu besar karena abrasion zone-nya sendiri udah cukup besar ya di situ ya. Lalu kalau kita ngomong segi fitur, nah dia menggunakan negative cut. Negative cut ini selama ini yang membuat negative cut itu bermasalah itu adalah gaset ya. Karena kalau ketika kamu menggunakan gaset di bagian sisi ya seperti ini menggunakan material kain, bisa jadi ketika kamu melakukan tangkapan seperti ini yang terkena itu adalah gaset bukan latex. Nah, di sini si Goli memiliki ide yang sangat cerdas untuk menggunakan latex sebagai gaset ya. Jadi sebenarnya glove seperti Fat Venom Altus itu sudah menggunakan teknik seperti ini. Namun di sini yang menurut saya ide yang sangat kreatif itu adalah menggunakan latex New Basic di bagian kiri dan kanan ya, dan diperparah dengan seluruh bagian belakangnya itu menggunakan latex New Basic ya. Di sini bantalan yang diberikan itu menjadi sangat tebal sekali dan meskipun sudah di-emboss seperti ini ya, rasanya itu kaku. Ya, jadi buat kamu sobat kiper yang ngerasa butuh perlindungan lebih, tapi pengen feel negatif cut, glove ini itu bisa menjadi pilihan ya. Dengan catatan sobat kiper bisa menahan rasa ketatnya tadi ketika masuk ya. Jadi ketatnya ini ketat sekali dan feelingnya di bagian jari ini itu tergolong agak kaku ya, tapi tidak sekaku glove yang menggunakan finger safe. Jadi masih bisa menjadi pilihan untuk sobat kiper yang mau perlindungan ekstra di jari ya. Jadi kalau dari segi aspek perlindungan, saya bahkan kalau untuk negative cut saya merasa ini adalah glove dengan perlindungan paling baik untuk negative cut ya. Kalau misalnya sobat kiper ngebandingin dengan high cut dan roll cut ya, mereka tentu saja beda ya karena mereka memang didesain untuk memiliki daya redam yang lebih baik. Nah, si glove ini menurut saya daya redamnya bakal biasa-biasa aja ya, kontak latex, apa sih namanya? Gaset New Basic yang tidak akan membantu terlalu banyak dari segi daya redam ya. Namun karena padding di belakangnya ini sebegitu tebal ya dan sebegitu
protektif dalam memberikan structure ya, saya yakin ini akan memberikan proteksi jari yang sangat optimum ya. Nah, di sini saya salah satu kekhawatiran saya lagi ya, karena dia menggunakan latex full seperti ini, itu ada di kepengapan atau apakah kamu akan seberapa nyaman di dalamnya. Nah, ini dari tadi saya udah cuap-cuap ya, dan saya menggunakan glove ini dan saya sendiri tidak merasa terlalu panas ya. Meskipun memang tidak bisa dipungkirin kalau sobat kiper bandingkan dengan glove neoprene, jelas masih tidak senyaman itu. Namun kalau dari segi pengap, saya tidak merasa pengap di dalamnya ya, meskipun saya sudah menggunakan cukup berapa nih, udah 5 menitan seperti demikian ya. Nah, dari segi cutnya kita bisa lihat dia menggunakan negatif cut ya, dengan gasset di bagian sini. Negatif cutnya ini tergolong cukup lebar dan ditambah dengan kontak latex yang menurut saya biasa-biasa saja. Jadi ini nggak termasuk yang tipe soft, nggak juga termasuk yang tipe agak-agak tough ya, agak-agak keras seperti yang ada di X Apollo. Jadi saya menduga durability-nya ini bakal somewhere di tengah ya. Kenapa? Karena kontak latex sendiri itu tergolong awet sebenarnya ya. Untuk gripnya kontak latex itu awet. Namun karena dia menggunakan negatif cut, itu pasti nanti bakal dimulai abrasi di bagian ujung, dan karena dia di sini menggunakan double gasset seperti demikian ya, saya juga menduga bakal ada flaking atau abrasi ringan di bagian sisi samping ya, perbatasan jahitan dengan si gasset seperti demikian ya. Dari segi kenyamanan oke ya, gripnya juga saya rasa sih oke ya. Nah, sedikit catatan buat sobat kiper yang mungkin merasa tertarik dengan ini, saya sangat merekomendasikan sebelum sobat kiper menggunakannya untuk bermain ya di luar pre-washing, sobat kiper sebaiknya menggunakannya di rumah untuk di breaking in dulu atau dibuat menjadi lebih fleksibel ya, seperti ini ya. Jadi glove ini dari kemarin saya udah coba dan saya ngetekuk-tekuk jarinya seperti ini supaya ngebuat bagian belakangnya itu menjadi lebih fleksibel terlebih dahulu ya. Kenapa menjadi perlu? Karena paddingnya ini menurut saya itu bakal sedikit banyak sama seperti finger safe ya, membuat jari itu lebih kaku ya, lebih susah untuk digerakkan. Dan jika sobat kiper tipe yang sangat suka menangkap bola lengket seperti demikian ya, dengan mengandalkan feel jari, sobat kiper mesti membiasakan lagi dengan fleksibilitas atau kekakuan si bagian backhand bagian belakang yang paddingnya cukup tebal ya. Jadi untuk dari segi proteksi saya sangat merekomendasikan glove ini ya. Dari segi performance saya juga yakin gripnya itu bakal bagus ya. Cuma yang jadi problem nanti itu ada di apakah sobat kiper tipe yang nggak keberatan jarinya itu terganggu tekukannya, karena di sini tergolong stiff atau kaku ya bagian belakangnya ya, karena tentu saja ada proteksi ya, pasti dia mengorbankan fleksibilitas seperti demikian ya. Dari segi latex ya, ini menurut saya soft, bukan soft ya, tapi menurut saya kontak latex yang cukup soft. Tapi kalau saya bandingkan dengan apa yang ada di pasaran brand lokal sekarang, sebenarnya termasuk kontak latex yang standar, dalam artian tidak sebegitu ngegrip, bukan juga yang tipe soft seperti yang ada di Manos ya, yang sangat soft sekali itu ya, jadinya abrasi lebih gampang. Oke, saya rasa itu saja ya Goalie Galakon ya, menurut saya glove yang sangat menarik ya, konsepnya ini menarik banget, sangat puffy gitu ya, tapi puffy-nya bukan datang karena jahitannya, tapi karena menggunakan si New Basic sebagai gasset ya. Idenya menarik ya, dan implementasinya juga menarik ya. Oke, saya rasa itu saja sobat kiper semua. Salam olahraga, sampai jumpa.